Di sebuah pegunungan terpencil di Jawa Timur, tersembunyi sebuah kisah yang telah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Kisah itu tentang sebuah makam keramat yang dikenal sebagai Makam Wali Terbang. Tempat ini terletak di puncak Gunung Suralaya, sebuah gunung yang dikelilingi hutan lebat dan hanya bisa diakses oleh pendaki yang memiliki keberanian serta tekad kuat. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Menurut cerita turun-temurun, makam itu milik seorang wali yang sangat dihormati di zamannya. Beliau dikenal sebagai Kiai Abdul Jabar, seorang ulama yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Masyarakat percaya bahwa Kiai Abdul Jabar memiliki ilmu yang tinggi hingga ia dapat berpindah tempat dengan sekejap mata, seolah-olah terbang di udara. Konon, ketika beliau wafat, jasadnya tidak ditemukan di rumahnya ataupun di tempat ibadah. Beberapa hari kemudian, seorang penduduk desa melihat sebuah cahaya terang yang melesat menuju puncak Gunung Suralaya. Ketika penduduk mendaki ke puncak, mereka menemukan sebuah makam yang sebelumnya tidak ada di sana. Makam itu bersih dan beraroma harum, meskipun berada di tengah hutan belantara. Penduduk yakin bahwa itu adalah makam Kiai Abdul Jabar, yang terbang ke tempat tersebut atas kehendak ilahi. Keunikan makam ini tidak berhenti di situ. Banyak pendaki yang mengaku melihat makam tersebut berpindah-pindah tempat di sekitar puncak gunung, seolah-olah benar-benar terbang. Terkadang makam itu berada di tepi jurang, lalu esok harinya sudah berada di tengah hutan yang rimbun. Para penduduk setempat percaya bahwa ini adalah bentuk penjagaan gaib dari sang wali terhadap makamnya. Fenomena ini juga menarik perhatian para peziarah dari berbagai daerah. Mereka datang dengan harapan mendapatkan berkah, keselamatan, atau jawaban atas doa-doa mereka. Namun, tidak semua orang bisa mencapai makam tersebut. Banyak yang melaporkan kehilangan arah, mendengar suara aneh, atau bahkan merasa diikuti oleh bayangan hitam selama perjalanan menuju makam. Salah satu kisah paling terkenal adalah pengalaman seorang pendaki bernama Pak Rizal. Ia datang ke Gunung Suralaya untuk membuktikan kebenaran cerita tentang makam tersebut. Saat malam tiba di tengah perjalanannya, ia melihat cahaya terang berbentuk seperti kupu-kupu raksasa yang melayang-layang di antara pepohonan. Cahaya itu memandunya hingga ke makam, yang tampak bercahaya dalam gelapnya malam. Namun, ketika ia hendak mendekat, terdengar suara lirih tapi tegas, hanya yang berniat baik yang boleh mendekat. Pak Rizal segera mundur, merasa bahwa dirinya belum cukup layak untuk berziarah ke tempat tersebut. Hingga kini, makam wali terbang di atas pegunungan Jawa Timur tetap menjadi misteri. Penduduk setempat menjaga cerita ini dengan penuh penghormatan, menyebutnya sebagai salah satu tanda kebesaran Tuhan. Bagi mereka, makam itu bukan sekadar tempat peristirahatan seorang wali, tetapi juga pengingat akan kekuatan doa, keikhlasan, dan kehormatan kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk kebaikan umat. Setelah kejadian Pak Rizal, kabar tentang pengalaman misteriusnya menyebar luas di kalangan para pecinta kisah spiritual dan petualang mistis. Banyak yang tertarik mencoba peruntungan, berharap bisa melihat makam keramat itu langsung. Namun, semakin banyak yang mendaki, semakin banyak pula kisah-kisah aneh yang beredar. Suatu hari, seorang wanita bernama Dewi, seorang arkeolog yang skeptis terhadap hal-hal gaib, memutuskan untuk menelusuri kebenaran tentang makam wali terbang. Ia tidak datang untuk berziarah, melainkan ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita rakyat belaka. Dengan membawa peralatan modern seperti GPS, kamera, dan drone, ia mendaki Gunung Suralaya bersama timnya. Perjalanan mereka dimulai dengan lancar, namun ketika mendekati puncak, alat-alat modern yang mereka bawa tiba-tiba tidak berfungsi. GPS tidak bisa menangkap sinyal, drone kehilangan kendali, dan kamera mereka hanya merekam gambar gelap meski cuaca sangat cerah. Hal ini membuat Dewi mulai merasa ada yang tidak biasa. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah area datar yang menurut peta dekat dengan lokasi makam. Dalam heningnya malam, mereka mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar dari arah puncak. Suara itu lembut tapi memikat, seperti memanggil mereka untuk datang. Namun, saat mereka mencoba mencari sumber suara, langkah kaki mereka terasa berat, seolah-olah tanah menahan tubuh mereka. Tiba-tiba, salah satu anggota tim, Arif, melihat bayangan seorang pria berjubah putih berjalan di antara pepohonan. Itu pasti penjaga makam, bisiknya pada Dewi. Namun, ketika mereka mencoba mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan aroma harum yang menusuk hidung. Dewi mulai merasakan ketegangan, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Keesokan paginya,
mereka akhirnya menemukan makam tersebut. Letaknya berada di sebuah dataran sempit di ujung tebing, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang bermekaran. Makam itu tampak sederhana, hanya berupa gundukan tanah dengan batu nisan yang sudah berlumut. Anehnya, meskipun semalam mereka sudah mencari di area tersebut, makam itu tidak terlihat sebelumnya. Saat Dewi mencoba memotret makam itu, kamera di tangannya kembali tidak berfungsi. Namun, saat ia mendekat untuk memeriksa tulisan di batu nisan, terdengar suara pelan namun jelas, seperti berasal dari udara di sekelilingnya, "Jangan meragukan apa yang tidak kau pahami." Suara itu membuat bulu kuduk Dewi meremang. Ia menoleh ke arah timnya, namun mereka tampak terpaku memandangi makam dengan wajah tegang. Tanpa sepatah kata pun, mereka memutuskan untuk turun gunung saat itu juga. Setelah turun, Dewi mengalami mimpi aneh selama beberapa malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok berjubah putih berdiri di atas puncak gunung Suralaya, memandang ke arah langit dengan senyum tenang. Sosok itu tidak pernah berbicara, tetapi tatapannya seolah-olah mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kini, Dewi tidak lagi meragukan keberadaan makam wali terbang itu. Ia bahkan menjadi salah satu orang yang menyimpan kisah tersebut dengan penuh penghormatan, menyadari bahwa ada dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan dengan teknologi atau logika semata. Fenomena makam wali terbang pun semakin melegenda, menjadi simbol kebesaran dan misteri ilahi di pegunungan Jawa Timur. Setelah pengalaman aneh itu, Dewi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia, yang sebelumnya sangat mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan, kini mulai membuka pikirannya pada hal-hal yang bersifat spiritual. Namun, mimpi tentang sosok berjubah putih terus menghantui, semakin jelas dan semakin terasa nyata setiap kali ia tidur. Dalam salah satu mimpinya, sosok itu akhirnya berbicara. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Jika ingin memahami, kembalilah." Namun, hanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Pagi itu, Dewi bangun dengan rasa penasaran yang membara. Ia merasa mendapat panggilan untuk kembali ke Gunung Suralaya, kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia memutuskan untuk mendaki sendirian tanpa peralatan canggih, hanya membawa doa dan niat untuk mencari kebenaran. Sebelum berangkat, ia berkonsultasi dengan seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita rakyat di kaki gunung. Tetua itu, Pak Hasan, tampak sudah menunggunya. Saat Dewi menceritakan mimpinya, Pak Hasan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah dipilih untuk menyaksikan sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Namun, ingatlah, niatmu harus lurus. Gunung Suralaya bukan tempat biasa. Setiap langkahmu akan ditimbang." Pak Hasan kemudian memberikan Dewi sebatang tongkat kayu tua yang disebutnya sebagai kayu petunjuk. Ia juga memberinya wejangan agar selalu menjaga pikiran dan hati selama perjalanan. Jika hatimu ragu, langkahmu akan tersesat. Jika pikiranmu terpecah, gunung ini akan menguji kesungguhanmu, tambah Pak Hasan. Perjalanan kedua Dewi dimulai dengan penuh kehati-hatian. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan jalur pendakian. Jalur yang sebelumnya ia lewati kini terasa lebih asing, seolah-olah gunung itu hidup dan sengaja mengubah jalannya. Setiap kali ia merasa kehilangan arah, tongkat kayu dari Pak Hasan tampak bergetar pelan, seakan-akan menunjukkan arah mana yang harus ia ambil. Di tengah perjalanan, Dewi bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa bakul berisi bunga-bunga segar. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nyi Sura, seorang penjaga spiritual gunung. Dengan senyum penuh arti, Nyi Sura berkata, "Makam yang kau cari bukan hanya tempat, tapi juga pelajaran. Hati-hati, karena kebenaran terkadang lebih berat daripada yang kau bayangkan." Saat malam tiba, Dewi akhirnya tiba di sebuah dataran luas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah dataran itu berdiri sebuah makam yang berbeda dari yang ia temukan sebelumnya. Makam ini tampak lebih besar dan dikelilingi oleh cahaya keemasan yang berpendar lembut. Di atasnya, sosok berjubah putih berdiri, menatap Dewi dengan penuh kedamaian. "Selamat datang, wahai pencari kebenaran," suara itu terdengar, langsung masuk ke dalam hati Dewi. "Aku adalah Kiai Abdul Jabar, seorang hamba yang diutus untuk menjaga hikmah di tempat ini. Banyak yang datang untuk mencari mukjizat, tapi hanya sedikit yang mencari pelajaran." Dewi tersentak. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi lidahnya keluh. Kiai Abdul Jabar melanjutkan, "Gunung ini adalah perantara antara langit dan bumi. Tempat ini dijaga bukan untuk dihormati secara berlebihan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati ada pada keikhlasan dan keyakinan. Hati yang bersih akan selalu diberi petunjuk, dan niat yang tulus akan membawa berkah.
Cahaya di sekitar makam semakin terang, hingga Dewi harus menutup matanya. Ketika ia membuka mata kembali, sosok Kiai Abdul Jabar sudah menghilang, dan makam itu kini tampak seperti makam sederhana yang ia lihat sebelumnya. Namun, di sampingnya, ia menemukan sebuah kitab tua yang tergeletak rapi. Kitab itu berisi tulisan-tulisan tangan tentang doa-doa, wejangan, dan ajaran kehidupan yang mendalam. Dewi membawanya turun gunung, merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang makam, tetapi tentang transformasi dirinya sendiri. Sejak saat itu, Dewi dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga membagikan pelajaran spiritual dari kitab tersebut kepada siapa saja yang membutuhkannya. Makam wali terbang di Gunung Suralaya pun semakin dihormati, bukan hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai simbol bahwa ilmu, iman, dan niat tulus dapat membawa seseorang mendekat pada kebenaran sejati. Setelah turun dari Gunung Suralaya dan membawa kitab tua itu, Dewi merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia kini memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang kehidupan, bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga menyentuh aspek spiritual yang selama ini ia abaikan. Kitab yang ia bawa tidak hanya menjadi pegangan pribadi, tetapi juga membawa keberkahan bagi banyak orang. Namun, perjalanan Dewi tidak berhenti di situ. Sebulan setelah ia membawa pulang kitab itu, ia mulai merasakan hal-hal aneh terjadi di sekitarnya. Kadang, ia mendengar suara lantunan doa dari kitab tersebut, meskipun ia belum membukanya. Pernah suatu malam, saat ia sedang membaca di bawah cahaya lampu, bayangan sosok berjubah putih tampak berdiri di sudut ruangan, dia memandangnya dengan tatapan penuh arti. Anehnya, Dewi tidak merasa takut. Ia justru merasa dilindungi. Dewi pun memutuskan untuk kembali ke Pak Hasan, tetua desa yang memberinya tongkat petunjuk. Ia ingin meminta penjelasan lebih lanjut tentang kitab yang ia bawa. Ketika Dewi tiba di rumah Pak Hasan, tetua itu tampak sudah menunggu di beranda dengan wajah tenang. "Sudah kubilang, perjalananmu belum selesai," kata Pak Hasan sambil tersenyum tipis. Kitab itu bukan hanya sekadar tulisan. Ia adalah amanah, dan amanah selalu datang dengan ujian. Pak Hasan lalu menceritakan bahwa kitab tersebut adalah peninggalan langsung dari Kiai Abdul Jabar, yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang telah terpilih secara spiritual. Kitab ini berisi ilmu hikmah yang sangat dalam, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. "Kau harus siap menghadapi ujian, karena ilmu tanpa amal akan menjadi beban," lanjut Pak Hasan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Hasan, Dewi mulai mengalami mimpi-mimpi yang lebih intens. Dalam mimpinya, ia selalu melihat pemandangan Gunung Suralaya yang diselimuti kabut tebal. Dari balik kabut itu, muncul sosok-sosok hitam dengan wajah samar yang mencoba merebut kitab di tangannya. Namun, setiap kali mereka mendekat, cahaya dari kitab itu memancar terang dan mengusir mereka. Dewi sadar bahwa kitab itu menjadi incaran kekuatan gelap yang ingin memanfaatkan ilmunya untuk tujuan jahat. Ia juga menyadari bahwa dirinya kini menjadi penjaga kitab itu, sebagaimana Kiai Abdul Jabar dulu. Tugas ini bukanlah sesuatu yang ia pilih, tetapi ia terima dengan penuh keikhlasan. Suatu malam, saat Dewi sedang membaca salah satu halaman kitab, sebuah kalimat muncul dengan sendirinya di atas halaman kosong, "Kembali ke puncak. Rahasia terakhir menantimu." Dewi terkejut, tetapi ia merasa ini adalah panggilan untuk menyelesaikan perjalanannya. Keesokan harinya, Dewi kembali mendaki Gunung Suralaya, kali ini dengan membawa kitab tua itu. Perjalanan kali ini terasa lebih berat, seolah-olah gunung itu sedang mengujinya. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan di sekitarnya. Namun, setiap kali Dewi merasa ragu, cahaya samar dari kitab di tangannya membimbingnya kembali ke jalur yang benar. Setibanya di puncak, Dewi kembali menemukan makam Kiai Abdul Jabar. Kali ini, makam itu diselimuti oleh cahaya keemasan yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Sosok berjubah putih kembali muncul, tetapi kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tampak beberapa sosok lain yang berjubah serupa, berdiri dengan penuh kewibawaan. "Kau telah tiba di akhir perjalananmu, wahai penjaga baru," kata Kiai Abdul Jabar. "Kitab itu kini adalah milikmu. Bawalah hikmah di dalamnya untuk menerangi umat manusia. Namun ingat, ilmu yang kau jaga bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mereka yang membutuhkan petunjuk." Dewi bersimpuh di hadapan makam itu, air matanya mengalir deras. Ia merasa beban di pundaknya semakin berat, tetapi juga merasa mendapatkan kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok-sosok berjubah putih itu kemudian menghilang bersama cahaya keemasan, meninggalkan Dewi sendirian di puncak gunung. Sejak hari itu,
Dewi mengabdikan hidupnya untuk mengamalkan ilmu dari kitab tersebut. Ia tidak pernah membuka isi kitab itu kepada sembarang orang, tetapi selalu menggunakannya untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Nama Dewi mulai dikenal sebagai penjaga hikmah dari Gunung Suralaya, sosok yang membawa berkah bagi siapa saja yang datang dengan hati tulus.